Lu punya otak bisa menipu lu, tapi spirituality lu tidak akan bisa menipu lu. It will always guide you in the right path. Berarti kan thinkingnya over, berarti thinkingnya perlu dikurangi biar thinkingnya nggak over gitu kan. So arahkan energinya by doing. Ketidakbermanfaatan terjadi pada saat setiap kali lu menghadapi sebuah situasi, lu hanya bisa melihat dari 3 sudut pandang. Tapi kalau lu bisa menemukan 10-12 sudut pandang, you will not be shaken. Gue percaya pertama itu lu harus bijaksono, baru bijaksana. I like that. Tadi gue bilang sangat keren, ini gue enjoy banget baca buku ini. Dan apa sih yang membuat lu memutuskan untuk memulai nulis buku ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun lu lagi nyimak. Balik lagi sekarang di podcast ngobrol di hidup. Itu udah kebiasaan nih, kita ganti kan jadi revisi hidup podcast. Nah, kita aja perlu ngebiasain diri. Kali ini kita kedatangan tamu yang gue udah banyak belajar meskipun belum pernah ketemu sama orangnya, kan? Ada Sunil Taulani. Bro Nil, apa kabar? Thank you bro for inviting. Terima kasih sudah meluangkan waktu datang ke sini. Lu adalah seorang clarity architect, ya penulis juga, kemudian pengusaha juga, mindset hacker, ya mind hacker juga. Kemudian ya podcaster juga, so many things. Tapi lu juga bilang kalau seperti payungnya disebut sebagai clarity architect. Kita akan bahas juga nih buku yang sangat-sangat keren ini. Gue udah selesai baca buku yang buku udah gini aja ini. Gue mau say thank you sebelum kita bahas lebih jauh, karena gue baca buku ini mengingatkan gue pada banyak hal, sangat-sangat aplikatif. Lu bisa baca dari bagian mana aja, gitu kan, dan real life. Kalau gue boleh bilang dalam 2 kata, this book is real life. Real life, yes. So thank you for taking your time mencurahkan isi hati dan kepala lu di buku ini. Tapi boleh gak kita mulai clarity architect? What does that mean gitu? Clarity architect itu adalah menurut gua itu hanya sebuah jargon biar gua kelihatan keren. Oke. Tapi dari kata-katanya itu adalah bicara soal clarity. Dari kata-katanya itu gue memang sangat mengutamakan membantu diri gue agar clarity itu jelas. Orang itu hidupnya up and down karena dia nggak jelas. Nggak jelasnya bukan dilihat keluar aja, tapi inside out. Banyak orang nggak jelas sama dirinya sendiri. Banyak orang nggak jelas sama dirinya, gimana dia bisa jelas sama dunia luarnya. Jadi yang gue belajar dari jatuh bangunnya hidup gue itu adalah satu, apapun yang terjadi di eksternal itu cerminan dari internal lo. Kalau hidup lo penuh chaos, ya berarti internal lo penuh chaos. Dan alam semesta ini adil seadil-adilnya, belum ada satupun orang yang bisa mereplikat keadilan alam semesta, karena alam semesta ini presisi. Manusia nggak bisa presisi. Tapi organ kita bisa presisi. Ya kan? Jadi kita belajar tentang keadilan, kita belajar itu karena jelas. Apapun yang kita lakukan karena jelas, kita jadi bisa mengendalikan diri. Karena jelas. Gue mau coba bisnis, mau berusaha, mau bangun usaha. Jelas, gue mau bangun usaha apa, marketnya apa, customernya tipenya apa, jelas. Banyak orang nggak masuk kejelasan itu. Gue butuh cari employee yang seperti apa, nggak jelas. Jadi banyak chaos terjadi karena dia tidak mau meluangkan waktu untuk figuring out kejelasan itu. Itu baru satu urusan task, bro. Gimana kalau kita ngomongin dream? Gimana kalau kita ngomongin life purpose? Gimana kalau kita ngomongin kira-kira Bro Ali 10 tahun dari sekarang Bro Ali bisa lihat diri lu. Lu jangan boro-boro 10 tahun bro, di tengah-tengah ada COVID di tengah ini. Lu gimana? Tapi kalau lu jelas sama diri lu, ya mau apapun yang terjadi, lu itu akan selalu tumbuh.
Karena diri lo adalah orang yang akan selalu tumbuh di dalam berbagai situasi. Because you know yourself. Jelas artinya gue bisa adaptasi. Jelas artinya gue punya creativity. Karena setiap manusia dilahirkan dengan satu kata. Resourcefulness. Bukan resources tapi resourcefulness. Yes. Ya. So it's something yang ada dalam diri kita. Ada dalam diri kita. Tapi kita selalu tapping resource di luar. Dan ketika situasi tidak seperti yang diharapkan, seringkali menggunakan kekurangan resource sebagai alasan. Sebagai alasan. Nah itulah clarity architect. Clarity-nya oke. Nah, tadi lu bilang bahwa kan kitanya perlu jelas dulu nih gitu. Dan sumber daya itu sebetulnya ada dalam diri kita, tapi kitanya menghadirkan resourcefulness tadi itu nggak merasa seperti itu atau enggak gitu. Iya. Nah, kalau arsitek gitu, itu kan biasanya yang ngegambarin. Betul. Tapi di sisi lain kejelasan itu perlu datang dalam diri dia. Apakah lo yang memicu, men-trigger orang untuk menemukan kejelasan itu, clarity tadi itu, atau lo ngegambarin in what way? Kita semua adalah arsitek. Semua adalah arsitek. Yang terjadi miskonsepsi selama ini dari kita kecil adalah kita menyamakan manusia dengan barang. Apa yang kita perlakukan kepada barang, yang seharusnya kita perlakukan kepada barang, kita perlakukan kepada manusia. Contoh, kalau TV lo rusak, lo punya dua pilihan bos, di repair atau di replace. Ya kan? Itu TV. Nah ini sekarang dalam kehidupan lu punya teman-teman lu rusak, replace. Ngapain gue repair? Bukan hidup gue. Punya pasangan hidup, nggak compatible, replace. Jadi kita tuh lebih menjadi pribadi yang konsepnya itu replace or repair. Atau remove ya, atau remove ya kan, replace tuh bahasa halusnya bro. Bahasa kasarnya erase. Nah juga kalau di replace diganti, kalau di remove nggak harus ada ganti pun nggak apa-apa. terus. Nah, sedangkan manusia itu nggak perlu masuk ke ranah itu, nggak perlu capek-capek repair, nggak perlu capek-capek replace. Kenapa? Karena dirinya setiap hari itu ke reset. Contoh, hari ini gue menganggap diri gue tidak beruntung. Sial nih gue misalnya gitu ya. Bukan ngomong ini ya, internal talk-nya. Tapi imagine besok pagi lu bisa bangun new belief system. Gue adalah pribadi yang beruntung. Gue adalah pribadi yang penuh berkat. Manusia itu punya satu kehebatan, yaitu dia bisa mendesain makna baru tiap hari, tiap jam. Mendesain makna baru. Agar menciptakan keyakinan baru, agar menciptakan aksi-aksi baru. Karena setiap aksi lahir dari sebuah keyakinan. Keyakinan yang menciptakan rasa, rasa membuat kita melakukan tindakan. Kalau dalam konteks apa yang melakukan untuk diri lo as an clarity architect, kalau dalam konteks lo ke orang lain? Gue bantu mereka dari kacamata misalnya life coaching, gue bantu mereka misalnya sebagai mentor, counselor, misalnya gitu. As a leader, tugas kita apa? In company. Inspiring our team. Bukan, bego lo, bukan begitu kan. Goblok lo, bukan begitu kan. Achieving result in the right way juga. Membuat orang itu sadar bahwa kita tuh resourceful. Nah, tadi kan lo sempat cerita bahwa lo nggak langsung masuk ke dunia personal development atau personal transformation ini gitu. Bahwa itu datang dari tantangan-tantangan permasalahan yang lu dulu juga hadapi juga. Boleh cerita sedikit nggak tentang itu? Iya, gue masuk ke dunia personal development itu, dipaparkan personal development itu mungkin di 2002-2003 dipaparkan. Maksudnya ini lo ada lo namanya self help, tuh kata-kata self help tuh gitu. Dari situ benar-benar gue mulai ngerti itu
butuh 10 tahun. Jadi 2012, 2013 gue ikut, itu tahun yang gue ikut banyak workshop. Gue juga nggak tahu kenapa itu tahun gue ikut banyak workshop. Dan final trigger point itu gue ketemu sosok Lisa Nichols di eventnya Mind Valley Awesomeness Festival. Oh, A-Fest. Yes. Yeah. And gue dapat kesempatan untuk duduk one on one sama dia. And di situ gue ngelihat ada ya orang yang bisa mentransformasi orang. Karena gue merasa saat itu tertransformasi. Minimal kesadaran gue bertransformasi. Kalau kehidupan tergantung dari aksinya gue. Gitu kan. Dan akhirnya kesadaran yang paling bisa gue bilang yang full and final itu harinya gue udah stop blaming everyone else but me. Artinya apakah sebelumnya lo blaming? Oh iya, dulu pokoknya mengelaknya banyak. Gagal, timingnya nggak tepat, marketnya gue salah, ini. Pokoknya bukan gue, tapi semuanya. Everything else but me. Iya, harinya gue bilang enggak. Semuanya benar, masalahnya di gue. Things change. Oke. Gimana agar orang dia bisa betul-betul taking responsibility, tapi bukan self blaming. Gue belok dikit karena kadang orang suka salah nyemplung gitu loh. Oke. Self blaming itu menyalahkan diri. Kalau gue tidak sempat masuk menyalahkan diri, tapi meragukan diri. Kayaknya ada yang nggak beres di gue. Apa yang perlu gue perbaiki? Apa yang perlu gue improve? Apa yang perlu gue rubah? Itu bukan menyalahkan diri. Merasa bersalah itu menurut gue baik-baik aja. Tapi kalau menyalahkan diri itu lo wasting time. Kenapa? Karena kita adalah pribadi yang bisa ke-reset tiap 24 jam. Jadi kalau kita ke-reset 24 jam dan yang dicontohin sama siapa ya? Dicontohin sama AI GPT lah. Lo punya token itu tiap 24 jam ke-reset, bro. Ya. Hidup tuh kayak begitu. Jadi begitu lo masuk ke situ, bawaannya maju, bukan mundur. Tapi begitu menyalahkan diri, lo stuck. Jadi gua waktu itu menyadari yang perlu berubah itu gue, bukan merubah environment. Pertama yang perlu berubah gue. Begitu gue dapat kesadaran, gue jadi tahu, oh environment ini tidak cocok dan tidak align sama gue. Jadi gue punya kesadaran untuk memilih ekologi yang berbeda. I see. Tapi kalau manusianya tadinya nggak sadar, dia cuma menyalahkan, kantor gue toksik, kompleks gue toksik, gue lahir dan besar di keluarga toksik, itu labeling. Salah nggak? Nggak. Benar nggak? Nggak juga. Gitu. Tapi begitu dia sadar, oh gue hidup di lingkungan yang toksik. Pertanyaannya begitu lo sadar, yang lo lakuin apa? Lo pindah dari lingkungan itu, bisa dan enggak. Tergantung kemampuan lo kan. Tapi satu hal lo bisa pasang yang namanya boundary sehat. Jadi lo bisa tetap waras kalau lo sadar. Oke. Boundary sehat nih meaning what? Misal contoh kalau dalam sekarang salah satu yang gue suka nih, sangat gue suka dari buku ini, gue pengen masuk abisnya adalah ada banyak banget di sini di buku ini tuh istilah skenario in real life di mana kita bisa mengaplikasikan apa yang disampaikan. Jadi bukan sekedar konsep tapi konsepnya intinya ini gitu, nggak terlalu berpanjang lebar. Terus pengaplikasian begini dalam skenario hidup yang berbeda-beda gitu kan. Aku pengen masuk situ abis ini, tapi kalau dalam konteks boundaries yang sehat, boundaries itu ada dua, bro. Boundaries itu ada emotional boundaries, ada ecology boundaries. Emotional boundaries is when you know kapan kita harus merespon dan reaktif. Misalnya emak gue ngoceh nih, pagi-pagi lagi gue baru bangun tidur, masih otak gue masih 50-50, masih loading ya kan, masih lola gitu. Digas, itu kan momen dimana siapapun bisa ke-trigger. Misalnya ini contoh gitu. Realnya nyokap gue gak pernah kayak begitu ya guys.
Contoh. Disclaimer. Disclaimer. Cuman maksud gue, nah dari situ apa yang bisa lo lakukan? Dulu kalau nggak ngerti boundaries, gue reaktif. Apaan sih? Pagi-pagi udah berisik misalnya. Nah kalau sekarang gue lebih tarik napas, jeda sejenak, dan gue bilang, "Are you okay, Mom?" Misalnya gitu. Gue nggak terefek sama ocehan lo nih, nggak terefek sama serangan lo. Itu boundaries. Lama-lama lo itu nggak bakal mau attack gue lagi karena gue nggak merespon attack-nya lo. Itu emotional boundaries. Oke? Ecological. Wah di sini pokoknya lingkungannya sering tawuran, sering ini, sering itu. Nah, ya udah. Kalau kayak begitu, how do you do? Pulangnya lebih malam, misalnya di saat semua udah pada tidur, berangkatnya paling pagi. Jadi you are avoided from situasi yang nggak asik gitu. Jadi itu boundaries buat gue. Dan itu tadi nyambung banget sama yang lo bilang juga terkait situasi di luar itu adalah reflection dari situasi di dalam gitu ya. Kalau tadi kita bicara diri kita sendiri, kayak contoh tadi diserang atau secara verbal atau okay, are you okay gitu. Itu kesadaran kita bahwa eksternalnya kayak gitu. Jadi mungkin sedang ada sesuatu di internalnya dia gitu. Betul. Sehingga kita bertanya, are you okay gitu, gitu ya. Yes. Jadi menerapkan kesadaran ini ke orang lain. Gitu. Buat diri sendiri kan, boundariesnya buat diri sendiri. Iya, betul. Jadi instead of focusing on yourself, ini gue udah pasang boundaries nih. Jadi gue lebih membuat fokus gue berubah. Lu nggak bisa masuk ke area gue, tapi bukan berarti gue jahat sama lu, gue kasar sama lu. Ya. Bahkan kita bisa merespon dengan compassionate bahkan gitu kan. Very interesting. Nah, buku ini buku yang tadi gue bilang sangat keren ini, gue enjoy banget baca buku ini. Dan apa sih yang membuat lu memilih untuk memutuskan untuk memulai nulis buku ini? Karena ini kan yang dibahas juga banyak sekali gitu. Dari mulai self hacking belief kita gitu ya, belajar dari framing situasi berbeda-beda, bicara soal karir, bicara soal leadership, bicara soal keuangan. Jadi makanya gue bilang kayak real life gue bilang gitu. Tapi what made you decide to sebenarnya buku ini itu lahir dari sebuah kecelakaan kecil, kecelakaan positif. Tadinya gue mau bikin buku jauh lebih kompleks, namanya Gampang. Iya, tapi bukunya kompleks. Jadi paradoks loh. Sesuatu yang kompleks tapi dideliver secara gampang. Itu adalah buku tentang keilmuan NLP. Yang sudah gue apply, gue pribadi apply. Jadi gue mau nulis tentang keilmuan NLP versinya Sunil. Tapi bab pertama gue udah nulis, bab 2 gue nulis, bab 3 itu namanya reframing. Kan di NLP ada 78. Gue mau ngulas 78 itu sebenarnya. Pas masuk reframing gue nyadar, ini yang dibutuhin banyak orang. Orang nggak butuh ngerti NLP banget, nggak perlu sosokan belajar NLP karena itu udah next level lah maksudnya gitu. Tapi yang dibutuhin sama orang adalah mind shift. Karena banyak orang stuck. Dan kita manusia itu operasi otak kita itu persis kayak film. Screen by screen, frame by frame. Cuman dengan kecepatan yang wow. So, what if every scene, every frame that you give, setiap kejadian, lu tutup dengan frame, nggak asik nih. Nah, lu ganti frame itu menjadi sesuatu yang bermanfaat buat lu. Karena satu mazhab NLP yang gue suka itu, di NLP itu ada satu belief yang gue suka. Dia nggak konsentrate ke salah dan benar. Dia konsentrate-nya bermanfaat atau tidak. Kalau bermanfaat buat lo doang, bermanfaat buat lo dan keluarga lo, bermanfaat buat lo dan
extended family lu, tempat lu kerja, tempat lu tinggal. Jadi ada turunannya tuh. Iya. Nah, begitu lu udah checklist dan ini perlu dilatih kan. Begitu dilatih kan nanti jalannya setiap kali mengambil keputusan tuh langsung larinya ke bermanfaatan. Sesimpel gue marah aja nih, gue nanya dulu loh, marah ini bermanfaat nggak? Kalau nggak bermanfaat, gue pending entar aja marahnya. Karena yang saat ini lebih bermanfaat, gue fokus kerjain kerjaan gue. Oke. Jadi bicara soal time management gitu ya. Kepake juga gitu. Iya. Jadi apa manfaatnya buat gue kalau gue marah? Oh, anak gue melakukan kesalahan yang lumayan di luar border misalnya gitu. Pasti gue marah dong. Pertanyaannya cara gue marahnya gimana? Gue marah atau marah-marah? Perlu marah atau perlu marah-marah? Gitu. Okay. Nah ini semua tentang reframing. Oke. Gitu. Ada juga kita manusia paling kejebak cuma di 3. Emotion yang paling parah nih di manusia cuma 3. Fear, sad, guilty. Udah itu aja. Paling parahnya ya. Gimana kita nge-reframe? Gitu. Kalau fear kan kaitannya sama masa depan ya? Iya. Kalau sad sama guilty berarti kaitannya sama masa lalu. Triggernya maksudnya, triggernya gitu ya. Fear juga bisa di-trigger dari masa lalu. Artinya triggernya dari masa lalu, tapi yang dikhawatirkan ada masa depan. Iya betul. Iya. Jadi orang takut kecewa, takut nanti sedih. Jadi semua itu interconnected gitu kan. Iya. Dan gimana gue nge-reframe itu? Gitu. Nah, terus akhirnya jadi dari situ lu memutuskan hanya fokus ke reframing ini. Betul. Gitu. Dan lahirlah buku Udah Gini Aja. Dan kenapa judulnya Udah Gini Aja? Ya karena kalau orang lagi konsultasi sama gue, ngobrol sama gue, cerita panjang kali lebar, ujung-ujung gue jawab, udah gini aja bro. Lo langkahnya ini aja. Berawal dari situ. Nggak usah ribet, gini aja. Gitu. Gue juga bilang udah gini aja. Habis dengerin ini, baca buku ini. Tapi yang lebih penting diterapin sebenarnya, bukan sekedar dibaca. Karena buku ini tadi very applicable gitu. Gue sangat suka karena sangat applicable. Jadi I think that's, correct me if I'm wrong ya. Apakah ini alasannya temanya sebenarnya satu, yaitu reframing gitu. Ya, tema utamanya memang reframing. Nah jadi sekilas terkesan luas, ada bahas mengenai belief diri sendiri, mengenai karir, mengenai leadership, mengenai duit, mengenai macam-macam kan. Tapi semuanya semua aspek dalam hidup. Iya. Jadi sekilas kayaknya luas nih temanya apa nih gitu kan. Tapi sebetulnya bagaimana lu bisa mengaplikasikan reframing untuk increasing your quality of life dalam sekian banyak area, macam aspek. Iya. Gitu. Karena lu hidup pasti lu bakal ada decision making. Ya. Dan orang takut kan mengambil keputusan yang orang takut. Ya. Gitu. Yes. Gue pengen ngasih tahu buat teman-teman nih sebagai gambaran ya, biar kegambar gitu apa yang gue maksud nih. Dari mulai kita bicara soal memahami tantangan, mental block, procrastination, penundaan gitu kan, kemudian overthinking, ngadepin penolakan, kegagalan, gimana bangkit, soal leadership juga, bangun kebiasaan yang sehat, urusan duit, money block, gitu kan. Mengenai bersyukur, mengenai entrepreneurship, ya bagian itu gue jadi ingat langsung spirituality, ya kan, blog yang dihadapi sama content creators, jadi communication dan bagian akhirnya, jadi sangat luas gitu. Tapi semuanya applicable gitu. Dan ini kan lu juga datang dari pengalaman lu sendiri juga, skenario yang dihadapi gitu. Betul. Nah, kalau gue boleh tanya. Ada beberapa sih. Ya lah, masa nggak boleh tanya kan udah podcast, masa nggak tanya? Boleh tanya. Boleh. Kalau kamu dijawab ya nggak apa-apa. yang gue suka koreksi orang itu kalau orang ngomong, bro izin bro, kalau gue boleh jujur, gue bilang kalau jujur jangan minta izin. Minta izin tuh, bro izin bro, gue boleh bohong nggak? Gitu. Iya bener. Kalau boleh bohong nih gitu. Jangan. That's a good point.
terkait sama apa yang lu sampaikan tadi dulu deh. Kayak marah-marah tadi, manfaatnya apa gue marah-marah gitu. Dan ketika muncul pertanyaan itu, sekarang mungkin kalau sekarang gue harus beresin kerjaan ini, dan marahnya entar aja deh gitu. Iya. Dan mungkin nanti pas di entarnya itu keinginan untuk marahnya mungkin sudah hilang juga gitu kan. Ada, tapi lebih terkompos dan lebih terstruktur. Oh, ketimbang marah-marah gitu. Yes, karena lu kan tadinya lu lashing out. Iya, Lashing iya, out, ego lu yang bermain, Iya. bukan kebijaksanaan lu yang bermain. Yes. Nah, pertanyaan gue sekarang, lu bicara begitu dari perspektif kan ini hal-hal yang sudah lu terapkan. Dan lu practicing what you learn, dan lu merasakan dampaknya dalam diri lu, perubahannya. Iya. Di saat awal-awal belajar, Heeh. apalagi di zaman sekarang gue merasa banyak orang ingin quick result gitu ya. Ya, apa-apa serba instan. Gimana agar orang juga bersabar juga dalam melihat perubahan yang signifikan, atau menurut lu bisa langsung seinstan itu? I imagine di awal-awal kan kalau kita belum terbiasa mempraktekkan ini masih berasa kagok, it takes a lot of energy gitu kan. Pertanyaan lu menarik. Jadi sebenarnya I think this first time I hear this question, very good question. Buku ini sebenarnya menjawab itu. Jadi orang nggak perlu sabar untuk belajar. Makanya langsung, skenario ini main hacknya begini. Jadi dia langsung diajarin lebih cepat. Karena memang orang butuh instant solution. Tapi kalau lu melatih, kembali lagi, are you applying? Buku ini dibaca atau dipakai? Kalau dibaca doang, ya thank you, lu udah beli buku gua. Tapi kalau dipakai, thank yourself. Karena yang make lu, yang mendapatkan manfaat lu. I thank you both. I thank you and me. Gitu. Nah, buku ini sebenarnya peranannya lebih kayak toolkit, bro. Lebih kayak toolkit. Nah kalau tanya dulu di awal-awal sampai sekarang gue bisa marah-marah, sampai sekarang gue bisa ada fear, sampai sekarang ini semua emosi memang udah diberikan, ini adalah bagian dari gift from God di tubuh kita. Pertanyaannya, gue punya tools untuk mengendalikannya. Dan gue sudah melatih diri gue sampai di titik ini. Apakah gue berhenti? Enggak, gue terus berlatih untuk menjadi better and better and better. Konteksnya di sini adalah stop imagining orang yang happy itu adalah monk. Yang kerjanya dari pagi sampai pagi meditasi, tidak banyak berurusan, ngomongnya gini. Enggak, dia juga dalamnya bergejolak, bro. Cuman dia kagak tunjukin aja. Gitu. Gue dulu pernah nanya, nggak asik ya? Misalnya ada monk, or pendeta, maksudnya Hindu pendits gitu. Dia orang tuh kalau mau mendapatkan wisdom yang luar biasa, itu harus away. Pergi ke hutan, bertapa, pergi ke gunung, bertapa. Dulu gue punya konsep yang agak-agak nyeleneh. Cemen lu gak berani lu kesono, ya gue juga bisa sih kalau kesono karena nggak diganggu sama distraction yang sekitar kita. Tapi pas gue melakukan meditasi jarak jauh, dalam arti kata, pas gue melakukan meditasi di tempat yang tidak banyak kerumunan orang, di situ gue sadar itu lebih ganas daripada lu tinggal di banyak orang. Dalam bentuknya seperti apa misalnya? Ganasnya adalah lu harus berhadapan dengan diri lu sendiri. The biggest challenge itu pada saat lu harus berhadapan sama diri lu sendiri. Karena begitu lu diem nih, lu masuk ke dunia meditation, lu masuk ke dunia self insight, you are dealing with yourself. Pertanyaannya dari kecil kita nggak pernah dilatih, bro. Ucuk-ucuk pas gede udah capek sama dunia, gue mau cari peace. Itu battle yang bahaya sekali. Karena itu is the ultimate battle. Nah, gue bilang dunia ini fata morgana lah. It's just a game you're playing. The real test is not dealing with people, dealing with yourself.
if I may ask, apa keganasan atau mungkin yang paling berat yang lu harus yang lu temukan yang kemudian lu merasa perlu lu hadapi dan ubah tentang diri lu? Very simple. All the egos yang gue udah feeding dari gue kecil tanpa gue sadarin, yang udah jadi stronger than myself, dan gue harus conquer itu. Hal-hal yang gue nggak suka tentang diri gue, hal-hal yang gue merasa tidak baik, yang ada hal-hal yang sifatnya manipulatif. Menjadi otentik tuh nggak gampang. Terlihat otentik gampang, menjadi otentik susah. Gitu. Dan jadi itu butuh proses. Ada orang yang terlihat otentik meskipun dia tidak otentik. Gitu. Yes. Jadi kita itu, apalagi dengan sosial media sekarang itu, kita diajarin untuk acting. Kan mau nggak mau, you have to put up different appearance, casing, perception. It's a game of attention. How do you get attention, gitu kan? But how do you pay attention? Itu yang lebih penting. Jadi yang gue hadapin itu semua, dan akhirnya gue realize, wow, this is a greater battle. Dan how did you atau do you, gitu ya, misalnya masih mungkin it's lifelong journey juga gitu ya. Tapi apa yang lo lakukan untuk mulai lebih baik mengelola si ego ini? What did you do gitu? Apalagi lu bilang kan sejak kecil gitu. Oh iya, what did I do? A lot of things I did. I did a lot of meditation. I did a lot of knowledge upgrade. I did a lot of practice, apply. Jadi bukan cuma meditasi, diam gitu, enggak. Begitu ada kesadaran, lo rubah habit, rubah proses berpikir lo rubah tindakan lo, perilaku lo, dan itu kan enggak. Pola pikir apa yang dari pengalaman lo lah gitu ya, khususnya kaitan sama mengelola ego gitu? Karena mungkin aja nih bayangan gue nih ya, termasuk diri gue sendiri juga tentunya, yang nyimak ini gitu, karena kan lo nyimak, lo diem doang kan, nggak ada yang dengerin suara di kepala lo gitu kan, suara di kepala kita. So it's okay to admit that we have ego gitu kan. Nah, so dari lo yang sekarang sudah pengalaman lo bagaimana mengelola itu dengan lebih baik gitu, is there any kayak steps gua kasih contoh yang konkret gitu? Kalau pola itu macam-macam, Pak. Pola itu misalnya contoh gini, takut gagal, itu pola atau bukan? Bisa jadi pola. Ya. Betul, karena dari belief kan, larinya ke pola. Tiap kali ada situation lo, nanti kalau gagal gimana? Gue rubah dari takut gagal menjadi takut sukses. Itu stagingnya. Staging from takut gagal, takut sukses. Maksud lo, Nil, kok sukses takut? Iya, gue lebih takut sukses daripada takut gagal. Kenapa? Kalau gue nggak punya persiapan, pas sukses datang, tetap gue nggak bisa achieve. Mendadak gue dikasih 1 T, tapi gue gak tahu duitnya mau diapain. That is not success. Jadi gue harus takut, kalau gue sukses, gue bisa nggak sustain, mempertahankan kesuksesan itu. Itu stage 1 to stage 2 takut sukses. Stage 3 yakin sukses. Oke. Gitu. Jadi that's how I break the pola. Gitu. Jadi lu menemukan lu punya pola pikir seperti itu. Jadi kita menemukan dulu ya, mengakui dengan pada diri sendiri. Yes, I have this pattern, gue punya pola pikir seperti ini gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum terbiasa atau mungkin belum tahu skillnya, belum cukup mahir gitu, gimana cara kita bisa mengidentifikasi si belief ini? Tuh. Apalagi kalau kita bicara kan itu di bawah sadar, gimana saya bisa mengidentifikasi itu? 1, mereka bisa ikut bootcampnya revisi hidup. Masuk ke barangnya. Ini apa, cross promotion jadi. Dan dengerin podcast lu juga. 2, lu baca buku gue.
Sebenarnya konten dari buku ini sebenarnya secara tidak langsung merubah pola pikir. Setiap bab ada 10 mind hacks. Ya. Dan kalau 10-10 itu dia ada workbooknya lagi. Jadi lu bisa praktekin dari satu kondisi, misalnya lu suka nunda-nunda gitu. Gue suka nunda-nunda nggak? Suka bro. Siapa yang nggak suka nunda? Mager bro, asik bro. Pertanyaannya bermanfaat nggak? Bermanfaat dong Neil, kita bisa santai. Iya, hari ini lu santai, besok gimana? Lusa gimana? Kalau lu kebiasaan mager, nanti harinya lu dibutuhin untuk lebih agresif, lebih aktif, bisa nggak? Atau lo memang udah menciptakan capability, I can be mager in the morning, active in the afternoon, mager in the evening. Nah kalau lo memang udah punya capability seperti itu, silakan. Gitu. Ya. Jadi artinya kita bisa menemukan si belief atau pola pikir kan ini di bawah sadar pola biasa kan udah jadi habit berpikir gitu kan. Kita nggak perlu cari di bawah sadarnya bro. Pola itu dilihatnya kan dalam kondisi sadar bro. Ribet itu kalau bahas sesuatu yang di bawah sadar. Orang aja tidak sadar dengan yang dia sadari. Gitu. Jadi lihat aja perilaku kita sehari-hari gitu kan. Ya. Gitu. Dan kembali ke tadi, ke jujur sama diri sendiri, apa sih yang men-trigger gue punya perilaku seperti itu gitu. Iya kan simpel. Cara berpikir kayak gimana sih dan gitu. praktek yang paling gampang cuma nulis loh. Nulis aja nih. Gua takut memulai usaha. Di bawahnya cuma kenapa. Kenapa takut memulai usaha? Diulang tuh kalimat itu, diulang aja. Kenapa takut memulai usaha? Dia tulis nanti, dia jawab. Karena gua minim pengalaman. Misalnya itu. Di bawah. Pertanyaan berikutnya. Pengalaman apa yang lu butuhin agar lu bisa mulai usaha ini? Dia tulis pengalaman ini. Tanya lagi. Untuk mendapatkan pengalaman ini apa yang harus lu lakukan? Ikut kelas kah? Magang kah? Apa? Drilling ke bawah. Mendadak takutnya berubah hilang bos. Takutnya langsung hilang. Karena dia dapat clarity. Ini toh. Ya, jadi membedah lah gitu. Membedah. So interesting. Dan dari orang ke orang yang lo layani gitu ya. Biasanya kalau kita bicara mental block atau apapun istilah pun dipakai lah ya, mindset gitu ya. Yang paling sering lo temukan menghambat orang tuh Mental block. Ya, mental blocknya dalam hal apa gitu? Terkait apa yang paling sering? Ceiling. Jadi dia tidak yakin dia itu layak mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik. Dia layak menjadi pribadi yang diberkati dengan kekayaan. Dia layak bahagia. Dia layak menjadi orang yang dihargai dan dihormati. Sejatinya setiap manusia itu lahir dengan keberhargaan diri. Jadi ya itu. Problemnya di situ. Merasa tidak layak. Iya. Kenapa tidak layak? Kan dari kecil digini-giniin. Sama keluarga, sama tetangga, sama guru, sama siapa. Dari kecil kan digini-giniin. Kan dia nggak pernah begini-beginiin orang-orang itu. Nggak bisa kan, authority semua. Authority people. Gitu. Tapi dari situ lahirlah yang namanya sekarang kata-kata inner child trauma, ini trauma, itu trauma. Gue nggak bilang itu nggak ada, gue juga punya trauma, bukan nggak ada, gitu. Tapi the question is, kembali lagi, manusia itu core-nya itu cuma lu rubah desainnya doang bos. Kenapa manusia tuh bisa dibentuk menjadi killer machines di military? Bisa dibentuk menjadi nurse yang compassionate, yang bisa melayani orang-orang sakit. Manula yang sakit, anak-anak sakit. Bisa dibentuk menjadi drilling engineer yang kerja di offshore, yang masuk ke tengah-tengah itu. Itu semua manusia guys. Gitu. Artinya we are designable. The question is how you want to design you
to have the life you want to live. Speaking of you, diri kita gitu ya. Di sini kan lu juga bicara soal menemukan terkait spirituality gitu ya. Gue mau tahu dari perspektif lo, kalau kita bicara the mind, pikiran gitu kan, otak gitu. Mengolah otak dengan lebih baik gitu. Lu melihat apa sih perbedaannya kalau kita bicara bagaimana kita bisa nge-hack otak kita dengan lebih baik, pikiran kita gitu, sama spirituality? Do you see is it two different things atau berkaitan atau gimana? Spirituality menurut gue adalah engine yang membuat kita menjalankan ritual harian itu lebih khusyuk, bro. Engine yang membuat kita menjalani ritual harian lebih khusyuk. Jadi apa yang gue suka misalnya dari Islam? Gue Hindu. Apa yang gue suka dari Islam? Konkret cuy. Lo pokoknya sholat wajib 5 kali. Pertanyaannya, gue kan dikelilingin sama teman-teman gue juga. Lo sholat kayak robot, apa lu bener-bener duduk itu 5 kali? Lu sadar gue ini lagi ngomong sama Tuhan. Khusyuk tadi. Gue lagi mau minta maaf. Karena lu dikasih 5 kali sehari untuk minta maaf, 5 kali sehari menyadari apa yang lu lakukan. Jadi lu ada breaknya lo, ada jedanya lo. Kalau tadi pagi lu melakukan kesalahan, siangnya lu punya kesempatan untuk tidak mengulangi. Dijedain lagi, masih punya lagi. Itu keren kan? Pertanyaannya, kenapa lu gak khusyuk? Kenapa lu tadi pagi abis minta maaf, siangnya masih ngomel lagi? Masih suzon lagi gitu kan? Ya. Contoh, itu contoh. Nah, spiritual itu nge-boost spirit to the ritual. Provide spirit in the ritual. The spirit, the keinginan, the conditioning. Sama gue berdoa di kuil gitu. Datang kuil gitu. Lihat misalnya patung Ganesha, patung Siwa. Nah, gue melihat patung as patung atau melihat ini as a representative of values-nya Siwa, values-nya Ganesha. Dan gue bisa duduk diam dan merasakan kehadiran energi itu. Cukup, bro. Itu wow banget. So the spirit tadi adalah si engine-nya gitu. Bisa dibilang the soul to your ritual. Oke. Nah, kalau kita kaitkan dengan otak gitu, atau bahkan dengan kesadaran, karena kan ada yang nyebutnya juga kesadaran kita tuh beyond otak kita gitu. Atau orang nyebutnya kesadaran, ada orang nyebutnya ruh, spirit pun juga ada yang nyebut, apapun istilah yang mau dipakai gitu. Lo melihat ke arah sana juga kan, artinya kalau tadi engine itu kan atau soul, lebih tepatnya like soul, the living is the spirit gitu. Spirit itu yang hidup gitu. Makanya ketika bicara you atau me, the essence-nya gitu. Yes. Oke. Nah, artinya the essence-nya kalau gitu berarti yang bisa mengarahkan si pikiran dan pikiran-pikiran kita tadi itu the spirit itu kah? The essence? The spirit is the apa? Unconditional love, unconditioned judge. Jadi kayak lu punya otak bisa menipu lu, tapi spirit lu, spirituality lu tidak akan bisa menipu lu. It will always guide you in the right path. Your otak will say, hati-hati. Your spirit will say, just go. It will always guide you to the right path. To the right path. In that sense, kalau gitu bukankah lebih baik kita lebih sering berinteraksi atau menghadirkan gitu ya, melatih untuk menghadirkan si ini sebagai apa source of guidance kita gitu. Loh memang, makanya gue bilang kan Tuhan udah ciptain kita perfect. Disiapin source of guidance,
disiapin oksigen dengan ada pohon-pohon, disiapin water. Maksud gue lu mau komplain apa sih? Lu udah perfect. Dibikin so perfect. Tapi you don't know how to use it. You think I know how to use it, I'm still learning. Nah gitu kan. Mungkin gue udah di bab 10, lu masih di bab 9 misalnya gitu. It's okay. Sometimes besok lu udah di bab 12, gue masih di bab 11, gue masih stuck. Karena gue lagi butuh waktu untuk internalize, understand, feel. It's okay. Tapi your mind juga nggak bisa dibilang kita tidak perlu ngikutin otak, kita harus ngikutin rasa. Enggak. You have intellectuality itu kan di situ. To comprehend perasaan tadi. Lu pernah nggak ketemu orang lu nggak kenal, tapi hati lu kayak nggak serak aja gitu? Iya. Pernah? Pernah. Lu gimana mengkomprehend itu kalau lu nggak punya otak? Iya. Menerjemahkan itu menjadi sesuatu yang rasional Maknanya atau apa. Ya. Interesting. Sebagaimana juga sebaliknya, belum kenal tapi juga merasa bisa connected gitu kan. Ya, both ways gitu. Oke. Kalau dari perjalanan lu sendiri kan skenario di sini kan lu bilang juga dari pengalaman lu juga tuh. Iya. Meaning kalau gue baca buku ini so many scenarios. Yes, betul. Ya kan? Dalam So hidup many kan. scenarios. Sebenarnya kalau mau dituangin lebih banyak lagi mungkin ada, karena menurut gua dalam satu hari, coba lu pikir sekilas ya, in just 1 second gitu. You will just imagine kemarin dari pagi lu bangun sampai lu tidur, berapa skenario yang lu hadapin? Countless. Exactly. Jadi kita itu hidup dalam skenario, bro. Frames. What is the most challenging challenges? What challenge yang lo hadapi? Ada nggak momen di mana lo sempat meragukan kayaknya gue emang nggak bisa deh. Tapi and then you figure out a way, atau momen di mana lo merasa very very down gitu? Very down udah enggak. Meragukan hampir tiap hari, karena meragukan apakah keputusan yang gue ambil ini keputusan yang diambil dari kecepatan atau dari ketepatan. Gitu. Karena nggak selalu semua hal perlu tepat, sometimes perlu cepat. Tapi nggak semuanya perlu cepat, sometimes perlu tepat. Gitu. Dan itu lu harus bisa ngebaca domino effect-nya, left and right effect-nya gitu. Ada side effect apa enggak? Jangan-jangan nggak ada side effect tapi ada front and back effect, mati kan? Bukan side. Dan gue hidup dengan konsep nggak usah sok-sok jadi bijaksana. Gue percaya pertama itu lo harus bijak sini, bijaksono, baru bijaksana. I like that. Bijak sini, bijaksono, baru bijaksana. Kenapa bukan sono dulu, Nil? Lu gimana mau ngobrol sama dia kalau lu kagak bisa ngobrol sama diri lu? Lu sendiri nggak pernah ngobrol sama diri lu. Harinya lu mulai ngobrol sama diri lu, spiritnya dia yang ada di dalam diri lu mengarahkan lu ke dia. Baru kemudian hasil obrolan ini yang dibawa ke sana, gitu ya. Capek kali dia jadi bijaksana, bijak sini, woi. Gue jadi inget Gobin Fasdev kan. Kamu cari jalan keluar tapi jalan ke dalam kan, dia bilang gitu kan. Ya. Kayak kalau ragu masih seperti kalau down udah lama enggak, tapi pernah dong. Iya pernah, pastilah. I think everybody ada masa yang namanya dia merasa down banget. Do you mind sharing one of moments yang, karena mungkin ada orang yang ada di fase itu sekarang gitu maksud gue. Sharing down moment gue. Pokoknya gue yang paling gue nggak bisa lupa sih momen yang gue gue kehilangan ground pada saat gue pernah di fase yang gue difitnah.
Dan itu fase yang gue benar-benar merasa itu susah sih, itu karena udah nembak identitas. Jadi gini, manusia itu sebenarnya hidup itu dia cuma memprotek identitas diri. Jadi kenapa orang bilang, wah fitnah itu paling keji? Karena itu menembak identitas. Identitas itu source-nya manusia menjalani hidup. Kalau lo adalah seorang bapak, lo adalah seorang suami, lo adalah seorang anak, lo adalah seorang CEO, lo adalah seorang brother, sister, brother and uncle misalnya gitu. Itu peranan doang. But your identity is what you believe. Kalau lo tipe orang yang believe in integrity, terus ada yang fitnah lo orang yang nggak berintegritas, lo adalah koruptor misalnya gitu. Lo rasanya gimana? Hancur. Nah itu momen yang paling downnya gue gitu. Tapi kalau lo bilang, Nil tapi banyak orang lagi down. Kalau konteksnya down itu dia lagi sulit, banyak tantangan hidup, kondisi keuangan tidak baik-baik saja, kondisi keluarga tidak baik-baik saja, dan sebagainya. Tapi identitasnya masih belum keserang, buat gue, lo belum down. Money lo bisa cari, keluarga lo bisa beresin, karena yang dibutuhkan adalah komunikasi, yang dibutuhkan adalah kurangin ego lo. Yang berperan lo atau ego lo nih, yang lagi ngomong lo atau ego lo nih. Tapi kalau identitas lo yang dihajar, nah itu berat. Inner identity, bukan external identity. And what did you do to overcome that? Pray and pray. Ada nggak momen di mana lo merasa lo turning point lo gitu dalam kaitannya sama hal ini? Ada, gue pray and pray sampai di satu kalimat yang dari dalam menanya sama gue gitu. You want to rise in faith or die in shame? Choose. Bangkit dengan keyakinan atau mati dalam kemaluan. I choose to rise in faith. I'm glad you did. Semenjak itu there is no turning back sih. I'm glad you did. Iya, gitu. Gue ada beberapa cabang pertanyaan langsung misalnya gitu ya. Thank you for sharing by the way. Thank you for sharing. Dan kalau dari yang gue lihat, again correct me if I'm wrong, lu kan orangnya praktikal, tapi at the same time lu juga reflektif. Gue orangnya praktikal, reflektif, tapi gue lahir dari orang yang highly overthinking, makanya jadi praktikal. Karena terbentuk ya tanpa disadari terbentuk jadi highly overthinking, kemudian itu mengarahkan menjadi dalam berpikirnya yang praktis yang praktikal kan? Overthinking itu capek loh. Iya. Jadi if somebody ask me today, Bro Neil, gimana caranya supaya gue nggak overthinking? Overdoing aja, selesai masalah lo. Ketika bener nggak salah satu yang gue simpulkan dari kalimat yang barusan lo sampaikan gitu. Gue langsung berpikirnya begini. Ketika overthinking, berarti kan thinkingnya over. Berarti thinkingnya perlu dikurangi biar thinkingnya nggak over gitu kan. So thinking itu it takes energy. So arahkan energinya by doing. Sehingga you don't have enough time and energy untuk think at that much sampai over gitu. Iya, oke. Gue mencoba simpulan cepat gue dari barusan apa yang lo sampaikan gitu. Betul. Nah, tapi lo reflektif juga gitu. Gue melihat lo reflektif gitu. Nah, dan kita belajar yang kaitannya sama hal-hal yang membuat kita untuk
menghadirkan kesadaran untuk berubah gitu ya, dalam arti yang lebih baik gitu. Kan bisa dari obrolan gitu dalam kita sendiri gitu, dari ngeliat orang lain gitu. Dan sometimes ada medium-medium pembelajaran yang bentuknya tuh emang kita perlu bukan situasi tapi orang lain, omongan orang gitu ya, yang sifatnya membuat kita tertampar gitu. Ada nggak omongan-omongan atau kata-kata yang disampaikan ke lo yang memberikan efek tertampar tadi tapi in a good way gitu? Banyak bro. Yang paling impactful yang lo ingat? Oh, yang pertama kali gue dibawa ke dunia self help, ini gue kasih tau lo, ini momennya keren banget. Gue diajak sama temen gue ke acara seminarnya Tung Desem Waringin, dia lagi ngomong soal Anthony Robbins. Oke. Yeah. Oke, ini pertama kali ya. Pertama kali gue diajak ke acara yang pokoknya akbar gitu di stadium gitu kan ya itu. Gue nggak bisa lupa hari itu dia bilang, take action, miracle happens. Hari itu bro, gue lagi transaksi, gue buka giro, tapi rekening gue lagi kosong nih. Gue nggak mau giro gue mental, karena gue mau honor the giro. Tuh, gue ngomong sama siapa nih, pinjam duit dari mana nih gitu. Otak gue lagi blank gitu. Tapi gue nggak ngomong ke temen gue lagi dalam kondisi itu. Cuma temen gue bilang, ikut, you have to watch this once, pokoknya once aja gitu. Duduk di situ. Gue duduk di paling ujung, paling atas gitu kalau di Gelora Senayan tuh waktu itu di Senayan gitu, in one of the stadium, small stadium. Duduk. Zaman dulu BlackBerry. Terus pas dia ngomong, take action, miracle happens. If you keep on taking action, miracle is part of your life. Itu extendednya gue itu. Terus gue bilang oke. Gue message randomly to somebody yang I know the person but I never kayak bro I need your help. Gak pernah. Tapi I know the person. Tapi nggak ada kayak connection mau gitu hubungan. Gue cuma bilang bro, I have this situation. If you can help me, it will be grateful. Gue cuma ketik SMS tuh. Sampai lagi dengerin, dia lagi inspiring. Ting. Besok mampir kantor ambil giro. Itu abis terima SMS itu gue bilang sama teman gue, thank you. I took action, miracle happen. Let's go. Interesting. Patung ya itu ya. Ya jadi dari situ gue pulang tuh gue reflektif kan. Gila, gue baru ambil satu action, miracle happen. Imagine kalau sehari gue itu driven by hundreds of actions. Masa sih probability miracle-nya nggak bakal terjadi? Nah itu kan how you think. Are you thinking terhadap bertumbuh atau lu kebetulan aja hoki Nil, misalnya kayak gitu. Kalau lu hidupin dengan kata-kata orang, ya. Wassalam bro. Gue jadikan sebagai penggemarnya Knicks yang baru, New York Knicks basket yang baru juara kemarin. Ya ada kalimatnya yang gue sangat-sangat dari si Jalen Brunson. Dia bilang never quit until the miracle happen. Gitu. Atau don't quit till the miracle show up lah gitu. Jadi kalau dari ini semua, dari tamparan-tamparan, ada another tamparan yang gue suka itu adalah direction is more important than speed. Ada itu gue pegang banget. Jadi iya benar juga sih. Lu punya McLaren, tapi lu gak tahu lu mau jalan kemana. Ya kan? Dari jalan yang bagus lu bisa keluar jalan yang kerikilan McLaren lu hancur juga. Gitu. Tapi lu punya mobil standar, tapi lu tahu lu mau kemana dan lu tahu lewat jalan mana. Yang ini tadinya kebut, dia bisa nyangkut somewhere tuh. Dan ini gue relate ke kura-kura sama kelinci punya story. Yang satu konsisten, yang satu take it for granted. Overconfident, slow aja gitu kan. Nah, terakhir, week 3 loves preparation. Sorry, ulang? Week 3 loves preparation. Week 3 loves preparation. Itu dari film Transport. Si
Jason Statham punya. Transporter ya? Transporter. Yeah. Dan itu semuanya kan kalau kita bicara nyambung kembali ke buku yang keren ini, reframing juga kan efeknya, betul nggak sih? Iya, jadi gue baru nyadar kalau the greatest reframing teacher was my mom. Karena tiap kali kejadian gue ngadu ke dia, misalnya she's a person I can talk to. Mom gini. Coba lihat dari sisi blessing. Coba lihat, itu kan sebenarnya dia ngajarin gue reframe dari gue kecil sebenarnya. Ya. Cuman gue kan nggak ngerti terminologinya pada saat itu. Ya. Dan kalau orang kita lihat hikmahnya, ya kan itu kan begitu ya kan. Gitu. Jadi kayak gue mikir ya benar juga. Finally, my ultimate jargon to all of you is hidup itu indah, yang ribet elunya. Dan lihat dari sisi blessing tadi barusan ada dua kata yang lo bilang menurutku menarik. Iya benar juga 3 kata tuh. Seperti yang lo bilang tadi bahwa bukan soal benar salah, berarti bermanfaat apa enggak gitu kan. Ketika dilihat dari sisi blessing itu benar juga kok gitu. Jadi bukan berarti soal yang tadi salah atau yang ini benar gitu ya. Tapi it's more useful untuk melihat bahwa sisi yang bermanfaat itu yang benar, mungkin gitu kali ya. Kita memilih gitu untuk melihat itu sebagai yang benar. Gitu. Ketidakbermanfaatan terjadi pada saat setiap kali lo menghadapi sebuah situasi, lo hanya bisa melihat dari 3 sudut pandang. Tapi kalau lo bisa menemukan 10-12 sudut pandang, you will not be shaken. Karena lo akan memilih sudut pandang yang selaras untuk saat itu, yang bermanfaat. Untuk saat itu. Ya, karena memang kita hidup moment by moment kan. Kita hidup. Jadi kita nggak bisa bilang Sunil yang hari ini ketemu lo akan menjadi Sunil yang sama 5 tahun ke depan. Bisa jadi Sunilnya tambah buruk, bisa jadi Sunilnya tambah bagus. Itu nggak ada jaminan. Karena hidup itu moment. Gitu. Life knocks you down or you rise up by yourself. Life will always knock you down. Yeah. Speaking of moment, again, thank you so much for taking your time gitu, untuk berbagi ke kita semua gitu, bicara soal revisi hidup ini. Ya, a lot of things. Buku ini kan sebenarnya juga bagaimana kita bisa merevisi banyak hal dalam hidup kita dengan lebih baik gitu, berbagai macam aspek dalam hidup kita. Gitu. Tapi last but not least nih, itu gue pengen nanya, dan ini biasa gue tanyakan juga sama setiap tamu yang hadir di sini. Dari apa yang udah kita obrolin nih men, ada nggak hal penting lain hal yang menurut lu penting untuk disampaikan, tapi belum tersampaikan karena gue belum nanya? Hal penting yang belum tersampaikan, tapi lu belum nanya. Ya karena gue belum nanya, jadi belum tersampaikan gitu. Ada. Revisi hidup itu akan terjadi saatnya lo mengundang orang untuk revisiting their life. So itu yang mau gue sampaikan ke audiens lo. Jadi ayo kita kembali revisiting our life agar kita bisa merevisi diri kita menjadi yang lebih baik. Bro Nil, thank you so much man. Terima kasih banyak sudah berbagi, not just your experience, knowledge and wisdom, tapi your energy juga. I really appreciate this. Thank you. Dan sekali lagi buat teman-teman semua, beli, baca, dan yang paling penting terapkan buku ini. Ini buku keren banget karena kita pasti punya aspirasi dalam berbagai macam aspek hidup kita. Aspirasi kita tentang kesehatan kita, physically, mentally, tentang karir kita, tentang relationship kita, tentang keuangan kita gitu. Dan dari aspirasi, gue sih ngeliatnya dari aspirasi sama where we are now pasti ada gapnya gitu. Betul. Kan. And this book is very practical untuk membantu kita untuk menutup gap itu. So thank you juga udah menuliskan bukunya. So thank you so much. Dan buat teman-teman, thank you udah nyimak sampai di sini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Semoga bermanfaat dan semoga dimanfaatkan. Assalamualaikum.